Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu warahmatullah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur pada bacaan kita berada. Semoga semua sedulur dalam perasaan walafiat dan yang sakit kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para sedulur yang sudah subscribe, like, dan komennya, sekaligus dan saran-sarannya. Semoga semua sedulur masih pantang di konten-konten kami dan semoga mendapat wawasan bermanfaat bagi menambah iman Islam pada prosedur pada saya berada. Semoga teman-teman kami mendapat wawasannya. Dan kali ini yang sedang viral di dunia maya dan kejadian di kita ya, sedang terjadi gempa bumi yang sudah diprediksi oleh BMKG, yaitu mega keras. Salah satunya yang baru saja terjadi sore ini sekitar jam 8, yaitu di daerah Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul ya, sebesar 5,8 skala Richter ya. Itu luar biasa, banyak sekali terjadi kerusakan dan semoga tidak terjadi korban jiwa ya. Dan kami berbelasungkawa kepada para korban, kepada masyarakat Gunung Kidul yang sedang menghadapi bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita ingin mengungkap dari sisi goibnya, apa sudah terjadi gempa ini, apakah ada sesuatu dari Allah atau bagaimana ya. Dan semoga meditasi ini dari sisi goibnya bisa bermanfaat sebagai wawasan dan menambah iman Islamnya. Terus harus digarisbawahi bahwa nanti meditasi ini tidak mengakui kebenaran, hanya menambah wawasan saja dan sebagai pengetahuan kita tentang dunia goib ya, atau dunia mistik. Itu seperti biasa, mohon doanya para seluruh supaya kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dan nanti proses mediasi berjalan dengan lancar. Seperti biasa, sebelum baik kita akan melihat dulu masa goib yang masuk ini yang benar-benar yang saya inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang musyawarah pada Tuhan terus kita bersama manapun yang ingin masuk, yang ingin masuk, yang ingin mengadu domba, yang ingin menyesatkan, mati terbakar insyaallah. Sudah Tuhan sang yang salam dan berperang dalam dunia otomatis berprestasi itu. Jadi sebab itu bisa masuk ke sini menjaga sang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini sang yang saya mohon menghadirkan leluhur dari Yogyakarta, diri dari Keraton Yogyakarta yang sudah menjadi pengikutnya sang yang nurjana, yang bisa memberikan informasi tentang kejadian fenomena alam gempa bumi di Gunung Kidul Yogyakarta ini, bisa hadir dan masuk kepada mediator ini sang yang. Assalamualaikum leluhur Keraton Yogyakarta di mana berada yang sudah menjadi pengikutnya sang yang mohon keadilannya dan masuk dalam jasad ini dengan sang yang pada Allah. Tolong masuk ke dalam jasad ini. Tolong yang masuk yang benar-benar saya inginkan, yaitu pengikut dari sang yang selalu Jakarta yang sudah menjadi sang yang telah masuk ke dalam jasad ini, yang mengetahui fenomena alam gempa, dan itu sang yang telah masuk ke dalam jasad ini. Monggo masuk dan simpan dengan jasad ini. Salam bisa menyesuaikan simpan jasad kita suaranya simpan sampai Allah. Simpannya terbuka pada suaranya. Assalamualaikum, Mbak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya yang telah mengganggu aktivitas yang di Yogyakarta. Saya mengundang yang hadir di sini supaya kami tahu dengan kejadian fenomena alam itu, memberikan gambaran kepada manusia bisa mendengar sehatnya. Mohon maaf yang Ya, maaf dengan siapa yang sebut saja saya Raden. ya Raden. Saya tidak bisa membuka jati diri saya. Oh ya, nggak apa-apa Raden. Kalau memang itu sebuah rahasia yang tidak bisa dipublikasikan, karena memang saya mengundang sesepuh dari Maraton Yogyakarta, itu yang Raden. Mohon maaf, saya juga Ya, mohon dipahami. yang Raden. Jadi mohon sedikit petunjuk yang Raden. Kejadian fenomena alam gempa yang sekarang terjadi di Yogyakarta itu sebenarnya itu bagaimana menurut pendapat yang Raden, kejadian alam itu? Ya, Ya. Sebenarnya sudah sering kali musibah, bencana, gempa bumi sudah berkali-kali terjadi di Ngayogyakarta. Sebenarnya itu sebuah pertanda, sebuah peringatan, bukan semena-mena kejadian alam. Semua itu ada sebab musababnya, kenapa terjadinya sebuah bencana, kenapa bencana itu diturunkan di salah suatu daerah tertentu. Itu untuk pengingat, sebagai pengingat supaya tidak terlalu berlarut-larut masuk ke dalam kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Sang Maha Kuasa. Sudah terlalu banyak hal-hal yang dilarang itu dilakukan di daerah tersebut, padahal sudah berulang kali ditegur dengan bencana, dengan kejadian-kejadian. Kalau boleh tahu, yang di Gunung Kidul itu apakah yang tahu itu yang melanggar norma-norma agama itu dilakukan oleh orang-orang atau manusianya? Banyak sekali yang dilanggar. Di antara yang apa itu? Sampai teguran Allah sangat dasar. Di antaranya praktek kedukunan. Oh, musyrik itu ya? Kemusyrikan. Itu yang sangat membuat Allah murka. Perdukunan gitu ya? Perdukunan, pesugihan, kemaksiatan di mana-mana. Praktek riba sekarang sudah merajalela. Di daerah situ juga sudah banyak terjadi ya? Sampai ke pelosok-pelosok sudah merajalela. Karena perkembangan zaman, mereka gampang
terhasut, gampang tergoda dengan hingar-bingarnya dunia, gemerlapnya dunia, materialistis ya Bang ya. Ya, sampai lupa dengan hal-hal apa yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban apa yang harus dijalankan. Ya, semuanya kembali lagi kepada masing-masing orangnya. Apakah mereka mau berpikir, mau mentafakuri atas semua kejadian yang sudah ada, mengapa bala bencana itu diturunkan? Harusnya mereka sedikit sudah mulai berpikir, karena kejadian itu sudah berkali-kali diturunkan. Dan tahapan-tahapannya pun dari yang kecil itu ya, kalau dilihat dari BMKB itu ya. Dan ini yang kayaknya sepertinya mulai naik gitu ya. Skala Richternya atau kekuatannya itu ya. Teguran-teguran awal itu dari yang kecil, membesar, supaya orang-orang itu paham, mereka itu paham, introspeksi diri. Itu sumbernya dari laut itu ya, sebenarnya bukan di darat ya. Masih di laut ya 30 km dari laut. Itu masih dalam sebenarnya. Bagaimana kalau di darat ya segitu saja sudah berguncangnya itu. Kalau yang di darat kan sudah pernah terjadi. Iya betul ya, pernah terjadi. Tapi itu pun mereka belum pada sadar. Ya, astaga. Sudah sedahsyat itu pun Terus sekali ya. Belum mau introspeksi diri. Kejadiannya 5 tahun yang lalu yang di darat itu sangat dahsyat juga. Ini yang dari laut udah dijauhkan masih belum sadar juga ya. Astaga. Ini kalau boleh tahu itu ya, itu Jawa itu sepertinya ada saling berkaitan ya gempanya itu di beberapa titik sering terjadi di Jawa sekarang ya Pak. Seperti ada kaitannya cincin api apa-apa itu. Seperti yang saya katakan di awal itu, sebuah bencana terjadi, itu bukan suatu kebetulan, tapi sudah suatu catatan dan teguran untuk penghuni daerah situ. Untuk bisa lebih sadar akan kewajiban-kewajiban kita, apa saja yang harus kita jalankan, apa saja yang harus kita tinggalkan. Jangan mudah ikut terprovokasi hingar-bingarnya dunia. Gampang terprovokasi. Zaman sekarang kan sudah luar biasa sekali. Medsos itu ya. Medsos, iming-imingnya seperti yang sangat luar biasa disayangkan itu kan sekarang. Banyak pinjaman-pinjaman itu merajalela. Pinjol sebenarnya. Sampai ke pelosok daerah, semuanya teracuni. Dianggapnya oleh mereka itu sudah hal biasa. Bahwa itu yang namanya pakem, yang namanya syariat, itu tidak boleh dilanggar. Walaupun sudah kelihatannya seperti biasa, tetap saja yang namanya pakem, yang namanya syariat,
itu tidak bisa dilanggar, tidak boleh dilanggar. Ya, makanya dari itu banyak bala bencana diturunkan supaya semuanya berintrospeksi diri, mawas diri, supaya tidak terulang-ulang terus bencana yang akan lebih besar, lebih besar. Kalau boleh tahu yang dulu hidup di zaman Yogyakarta apa Mataram ya? Yang Saya masih di zaman Mataram. oh Mataram. Ya, Alhamdulillah. Berarti yang sudah tahu paham betul ya kondisi sekarang ini ya, bisa mengetahui perjuangan waktu zaman Mataram bagaimana dalam mengusir penjajah ya. ya, Sekarang mengisi kemerdekaan malah seperti ini ya. Morat-marit kacau balau seperti ini ya. Manusianya ya, betul. masyarakat Nusantara ini. Yang ngeliatnya bagaimana sedih ya dalam perjuangan itu banyak pengorbanan ya dalam menuju kemerdekaan di bulan Agustus ini ya. Astagfirullah. Tapi ya memang itu sebuah ujian. Oh, Ujian bagi para penduduk, para orang-orang yang hidup di zaman akhir. iya. Banyak fitnah di sana sini, banyak godaan di sana sini yang sangat menarik, menyilaukan mata. Iya, ini gonjang-ganjing pemimpin juga ramai nih ya, lagi ramai sekali. Mungkin yang bisa mengetahui lagi ramai sekali nih ya, kepemimpinan Nusantara seperti ini ya. Apa ini udah garis takdir gitu ya? Itu sudah Indonesia bakal begitu ya? kepastian, Oh, sudah kepastian pastinya ya, mau terjadi perubahan bagaimana untuk caranya? bangsa kita sendiri. Oh. Apakah sebenarnya ada campur tangan para leluhur ya di tanah Jawa ini yang terjadi gonjang-ganjing di pemerintahan seperti ini? Apakah juga ada ikut campur leluhur dari Mataram atau dari Yogyakarta dulu gitu ya? Ikut turun juga Ya, membereskan yang tidak baik. kita para leluhur Iya ya. sudah ada tugasnya masing-masing. Alhamdulillah. Yang pasti tugasnya ikut beliau Oh, menjaga keseimbangan oh, dan kestabilan iya iya. supaya tidak terjadi Iya, iya. kerusakan yang lebih parah. Iya, iya. Kerusakan itu termasuk alam, kerusakan manusianya, kebobrokan manusia, Ya, apa juga gitu ya. salah satunya itu. Nah, alhamdulillah kalau para leluhur tanah Nusantara ini ikut juga berjuang walaupun kita yang masih hidup pada melihat yang ya, tapi beliau-beliau ini para leluhur ikut juga memantau terus ya dalam kemakmuran Nusantara ini ya. Betul. Apa nasihat yang bisa sampaikan? Ini kan mau dipublikasikan yang Raden, mohon maaf, mungkin ada pepatah, petua atau pesan-pesan nasihatnya buat para generasi sekarang yang terutama para generasi muda yang disebut dengan generasi Z ini ya untuk Nusantara atau bagaimana? Silahkan ya. Ya, pesan saya Ya, buat ya, anak-anak cucu saya ya, semuanya, ya, berhati-hatilah hidup di zaman sekarang ini, ya, ya. zaman yang sudah terkontaminasi dengan dunia luar, Ya. dengan kebebasan-kebebasan dunia luar. Berikut juga dengan kebebasan-kebebasan yang apa itu namanya? Medsos itu medsos ya. Ya, itu Sudah terbuka gitu, sudah semua terbuka. akses bisa dilihat ya, Ya, yang maksiat, yang enggak banyak maksiat. sekali itu yang Iya, dari luar itu ya. aliran-aliran yang tidak jelas, Iya. yang ujung-ujungnya nanti akan membuat kerusakan. Oh, Waspadalah, berhati-hatilah. ya. Di zaman IT ini ya. Iya,
hidup seperti orang pada umumnya, Ya, sewajarnya saja. memaksakan nafsu ya, Ya, jangan ikuti nafsu angkara murka. Syukuri apa yang ada. ya. Tetaplah berpegang teguh pada keimanan. Jalani semua kewajiban-kewajiban dan jauhi larangan-larangannya. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas, yang akan menyesatkan diri sendiri dan juga orang banyak di sekelilingnya. Selalu berbuat baiklah untuk sesama, saling tolong-menolonglah. Yang Indonesia termasuk yang bagus ya, Ya, gotong royong, ya tolong gotong menolong ya, royong sesama, ramah tamah ya, budayanya ya. membangun negeri kita ini. Itu kan ciri khas Nusantara ya, Ya, orang Jawa ya. seperti pada zaman dulu. Iya, Leluhur-leluhur dulu, leluhur-leluhur Nusantara dan membangun Nusantara ini. Guyub rukun, saling mendukung. ya semoga yang menyampaikan ini para generasi muda sekarang mendengarkan, ada leluhur yang menyampaikan petuah, mengingatkan kembali yang perjuangan para leluhur dalam menegakkan Nusantara ini ya, Ya, menjaga Nusantara ini dan mengajarkan adab bagaimana sebagai Nusantara, sopan santun, tata kramanya ya. betul. Terima kasih. Mungkin yang masih ada tugas lain. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf kalau saya mengganggu. Ya, sama-sama saling mengingatkan. Jadi, Semoga kedepannya ya, Indonesia bisa berjaya amin. seperti pada zaman dulu. Mercusuar dunia ya. Jadi mercusuar dunia ya. Terima kasih ya. Kaulo, Oke. mohon pamit. Matur suwun ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Tugas meditasi berjalan lancar. Terima kasih kepada Ibu yang telah mendoakan proses meditasi dan menggunakan. Dan alhamdulillah tadi ada leluhur, memang saya berkenan sekali dengan kejadian yang terjadi di Yogyakarta, tepatnya yang kedua tadi menghadirkan sesepuh atau leluhur dari kerajaan Yogyakarta yang sebelumnya itu Mataram. Alhamdulillah tadi hadir dan bangga dengan kehadiran itu. Beliau tidak mau menunjukkan dirinya karena memang dirahasiakannya. Tapi intinya bahwa dia mengingatkan kejadian bala bencana yang ada di Indonesia ini terjadi suatu daerah itu karena perbuatan manusia. Tadi diungkapkan bahwa di daerah tersebut telah terjadi maksiat atau dosa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya, sehingga teguran dari Allah itu berbentuk bala. Yang dikatakan syirik, yang menyebutkan Allah, kemudian musyrik, perdukunan, dan adalah hibah. Itu yang terjadi, akhirnya teguran dari Allah. Dan Jogja itu memang sudah terjadi gempa darat ya. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu, kita pernah dikunjungi oleh Presiden kita Pak Joko Widodo. Dia juga pernah hadir di Jakarta itu darat ya. Itu dahsyat sekali, banyak sekali korban dan kali ini itu di laut 30 km di laut Kalijaya ya. Itu teguran dari Allah bahwa apa yang terjadi itu karena perbuatan manusianya. Nah, dan pesan terakhir yang ada tadi dari sepuh Kerajaan Mataram menyampaikan bahwa pada cucu-cucunya atau generasi sekarang, tolong diingat
tentang budaya Nusantara, yaitu guyub rukun, gotong royong, dan nyebar kebaikan. Jangan mengumbar nafsu dan jangan terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Beliau sangat sedih di generasi sekarang banyak yang terjadi seperti itu. Budaya dari luar yang dipakai dalam kehidupan, apalagi beliau katakan tadi itu melalui medsos sangat terbuka sekali akses budaya asing masuk ke Indonesia seperti itu. Termasuk tadi dikatakan disebut riba atau pinjol tadi ya, itu marak terjadi sampai kepada pedesaan-pedesaan karena dengan ada bermain HP itu riba tadi. Akhirnya murka Allah sudah dikatakan bala teguran-teguran seperti itu. Ya, itu saja pesan dari beliau dan yang lain ukur dari Yogyakarta atau sebelum ada itu kerajaan Mataram. Malam sudah hadir dan terima kasih. Tetapi harus kembali bahwa meditasi dalam tadi bukan menurut kebenaran, kebenaran menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua sedulur mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan dan bisa mengambil hikmahnya dari meditasi tadi. Yang baik ambil, yang buruk buang, dan selalu menambah iman Islam yang kita karena kita semua diberi keselamatan dengan bala bencana yang sangat sekarang sering terjadi ya, di Nusantara tercinta ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Kalau seluruh kalian terangin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.